Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang ada di rumah senang banget kayak hari ini karena kita masih di Rabu spesial menjawab pertanyaan dan curhatan jamaah di media sosial. Nah sekarang kita langsung lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram nih, dari @nasya_simanjuntak. Pertanyaannya Ustadz mau nanya dong. Jadi saya tuh sebenarnya mau nikah, cuma masih bingung takut salah. Loh nikah kok takut salah? Kayak gimana sih praktik cara akad nikah yang benar dan sah? Emang benar katanya harus tarikan satu nafas atau satu tarikan nafas. Saya beri menikahnya gitu aja. Tunai. Jadi gimana Bib? Mau izin penjelasan ini orang mau nikah nih cuma jadi bingung karena takut. Butuh praktek nih. Boleh. Yang nikah siapa nih? Yang udah lama? Yang udah lama belum nikah lagi deh. Ya takut lupa caranya. boleh. Silakan. Artinya di dalam rukun nikah itu kita nggak sebut semuanya karena waktu di antaranya sirah. Iya. Artinya lafadz menikahkan. Betul. Ya. Nah sirah ini punya juga syarat. Imam Syarbini beliau mengatakan pertama tidak boleh ada ta'lik. Ta'lik itu menggantungkan. Apabila anak saya cerai kemudian selesai iddahnya saya nikahkan kepada kamu. Dia terima gobil tuh tidak sah. Itu namanya ta'lik. Yang kedua tidak sah nikah di luar kalimat tankih nikah. Misalnya saya terima nikahnya dan kawinnya. Harus dua lafaz ini. Lafaz nikah sama lafaz kawin. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Tidak boleh pakai kalimat yang lain. Pakai kalimat yang lain tidak sah. Contoh. Ya, misalnya apa selain nikah? Saya Terima. gabungkan kamu. Saya gabungkan kamu sehidup semati. Sama anakku. Tidak sah. Nggak bisa. Tidak sah, karena bukan kata nikah. Kata nikah dan kata kawin. Ya. Yang ketiga ditambah sama Imam Nawawi bersambung. Ini yang ditanyakan satu nafas. Jadi tidak boleh berjeda. Ya, bersambung. Misalkan dia saya nikahkan kamu, jawabannya besok. Mau tahu? Nah. Penasaran ya? Iklan Besok dulu ya, Boleh? iklan dulu ya. Iya, nggak boleh ya. Saya akan nikahkan setelah yang satu ini, nggak Iya, mungkin, nggak saya boleh. terima nikahnya. Nggak boleh, Ya, enak saya pulang aja. deh, saya pulang. Iya. Masa mau nikah iklan dulu, Bib? Iya. Jangan gitu. Iya, terus. Ini terusin gak nih? Terusin. Ini udah nggak tahan Ustadz Maulana, udah pakai nikah nih tuh. Lihat tuh. Iya, ini enggak. Iya, terus. Jadi kalimatnya saat waktu. Iya. Kerja. Misalnya salaman, enggak harus salaman. Nggak harus salaman. apalagi Enggak, COVID. apa kadang begini nih, begini saat, begini, aja begitu. Aduh panco dong kalau kayak gitu. Ya boleh aja supaya melatih orang kan. Iya. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau. Misalnya dengan fulana binti fulan nak dan. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan. Ya gitulah dengan mas kawin tersebut. Nah nakdan di sini tunai itu sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak disebutkan nggak masalah. Nakdan itu cuman untuk ngasih tahu supaya dia menjawab. Nakdan, saya nikah cukup fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut cukup. Saya terima Ngasih nikah jawab. dan kawinnya gitu ya. Langsung saya terima nikahnya dan kawinnya. Jangan Kalau pas, dia cuma pas saya terima nikahnya. saya katakan tunai. Saya terima Sama nikahnya. kita bilang penghulu, ngopi lu. Iya. Nah itu jeda namanya Terus ngopi lu. kadang-kadang kalau suka dikagetin begini. Mulai Iya. kita jadi grogi waktu itu kan gitu kan Iya. gara-gara dikagetin dulu. Kalau dia pakai dua tarikan napas. Saya Gak terima apa-apa nikahnya. sebenarnya, gak masalah Oh, kalau boleh. cuma satu napas, dua napas. Secara uruf, umum mengatakan tidak terlalu lama. Ya, umum mengatakan tidak terlalu lama boleh. Jadi gak apa-apa, nari saya gugup nih, napas, tunai. Ya mahal tadi mas kawin keluar dulu, gak usah terima nikahnya dan kawinnya misalnya gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kan ada saksi, ada wali. Jadi kalau terlalu lama jangan Pak Penghulu nanti saya jawabnya. Kita ngopi dulu. Itu masalah. Jangan begitu. Itu Mau masalah. ditunda gitu. Nggak, Iya. ditunda. Dan kadang ada juga yang nanyakan tadi pesanan pertanyaan iya. produser Apa? nih. Produser, iya. Nanti nggak diundang lagi. Kenapa Ya, tuh, Bib? katanya kalau maharnya wajib disebut atau tidak. Ya. Misalnya 5 gram tidak wajib disebut. Yang penting sudah ada kesepakatan. Iya. Misalnya
Kan gak enak kadang-kadang takut sombong, mas kawin Iya. 1 kilo emas. 1 kilo dibayar ngutang Wah. gitu gak enak juga ya kan. Tapi nggak usah boleh. disebut. Boleh ngutang Boleh, gitu ya. ngutang Boleh, kata boleh. utang Tapi boleh. dengan disebut tetangga Iya. pada denger semua malu. Tapi Iya, kan iya. katanya, kata Nabi jangan sampai ngutang walaupun dengan cincin besi. Yang penting tidak ngutang. Ya Allah, Seperti gak kerasa itu. waktunya ya. Iya. Ngebahas begitu doang udah nol aja waktunya kalau dikasih sana. Masa sih? Iya, ya udah Bapak sabar ya. Nanti akan ada waktunya Bapak nikah lagi. prakteknya nggak jadi nih buat saya. Udah. nanti Praktek bohongan dulu. kita cariin dulu yang mana perempuannya. Iya. Iya kan? Bentar dulu. Makasih banyak Habib, jazakallah khairan Punya. kasiran. Makasih banyak Habib Ustaz nggak punya anak Maulana. perempuan ya? Iya nggak punya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita lanjut lagi ada pertanyaan dari media sosial lagi yang kita minta dijawab sama Ustaz Maulana dan juga sekaligus praktek nih. Assalamualaikum Ustaz, ya ada pertanyaan dari Atika Kawaci. Wah. Ustadz, saya mau tanya bagaimana caranya kita menghadapi tetangga yang suka iri sama kita, pakai kayak cutie, sirik sama kita, bahkan nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba orang itu Emang benci sama kita. Bahasa anak milenial. Iya, nih. iya. Mohon dijawab ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tetangganya nggak jelas, nggak ada angin, nggak ada hujan, atau kesel aja sama dia. Gimana ceritanya nih? Baik, saya langsung praktek juga ya. Praktek, iya. Bismillahirrahmanirrahim buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau ada orang yang sirik sama kita itu bagus. Oh gitu, kenapa begitu? Karena ada kelebihan kita. Oh iya benar. Tidak mungkin ada orang iri sama kita kalau kita tidak memiliki kelebihan. Betul. Aku cemburu sama dia. Kenapa cemburu? Karena pasti ada kelebihannya. Betul. Karena tidak mungkin orang cemburu kepada yang miskin. Aku cemburu sama dia karena dia miskin. Tidak ada. Orang pasti cemburu karena ada kelebihannya. Jadi kalau ada yang cemburu sama kita itu adalah tanda luar biasa. Teknik yang paling bagus pakai kacamata hitam. Habis ini. Kacamata hitam. Beli dari habis ini kita. dulu, ya. Saya kacamatanya bening nih. Gimana nih Beb? Tapi ada aku kacamatanya putih tapi kalau kena matahari hitam. Oh gitu ya. Wah. Ya Allah, pamer banget sih. Jadi gitu. Artinya ya udah. Bahkan kita itu kadang-kala pura-pura tuli. Gak apa-apa, pura-pura tuli seakan-akan tidak menghiraukan. Karena tunggu dulu, jangan buruk sangka sama orang. Yang jadi masalah ini karena kadang-kala kita masukkan di hati. Contoh, Mas Fadli, Iya contoh. sirik sama saya. Ya Allah ini orang rese banget sih. Udah cincinnya juga begitu pakai digoyang-goyangin lagi tangannya. Saya tahu itu cincinnya bagus. Kayaknya hadiah ulang tahun dari saya ya. Kok tahu? Iya, saya udah lihat. Orang Iya. itu satu Indonesia tidak tahu kalau ini cincin dari Fadli. Iya. Gara-gara acting ini, perasaan aku jadi malu sendiri. nih. Iya. Coba kita coba dulu. Coba, iya. Oh, nggak cocok. Cocok kekecilan. Oh, kekecilan. Pantesan saya dikasih. Enggak gitu juga. Ustadz Maulana nggak Nggak kesini. gitu juga. Kalau kesini pas kayaknya. Coba gitu. Habib, pas gak? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya udah lewat deh. Iya, Lewat deh. alhamdulillah. Contohnya, Ah. di antara sekian banyak praktek hari ini aku jadi rugi kayaknya. Lanjut lagi. Silakan lanjut Ustaz. Jadi gini, jangan masukkan di hati kalau ada orang yang iri sama kita. Lalu bantulah orang itu yang iri sama kita dengan cara apa? Selamatkan. Makanya mohon izin kesalahan kita kalau masuk rumah ndak undang tetangga, sahabat, kerabat. Undang 3 orang ini, 3 kelompok ini sahabat, kerabat, tetangga. Sekali lagi sahabat, kerabat, tetangga. Karena kapan kita tidak undang mereka, ini timbul iri hati. Kalau ada makanan dibagi, jangan sampai kita menyakiti hidung tetangga. Inilah yang menyebabkan orang berpotensi untuk membenci kita. Apalagi pahami asal usul iri hatinya. Kenapa dia iri hati? Mungkin ada pengalaman trauma masa lalu dengan orang mungkin sejenis kita, seperti dengan kita. Biasalah kalau coba aku yang iri ya. Iya. Ih, biasa banget sih dia begitu. Dukunnya 12. Habib sekali ngomong, ya Allah. Kemudian ini nih, memisahkan, ini nih. Jimmy Jeep dong. Gak ada tidur. Jimmy Jeep dong, Fikri. Jimmy Jeepnya tadi lagi istirahat bentar. Ya, ternyata Jimmy Jeepnya ada namanya. Tunggu dulu, jangan pernah menyalahkan orang. Pisahkan antara iri dan kritikan. Bisa jadi ini adalah kritikan kepada kita bahwa kita punya salah. Jadi jangan dulu salahkan orang. Kalau kata abah saya, Allah yarham Haji Maulana Desakga, ayah saya, itu kalau ada yang seperti ini biasanya
Li, sini bantuin dong. Kenapa sih Li? Jadi Kenapa sih Li? Kenapa sih Ustaz Maulana? Kok jadi kenapa sih Li juga? Jadi Kenapa? gini, sebenarnya bisa jadi orang-orang seperti ini lagi membuat kita jadi baik. Oh, Jadi iya, jangan bisa pernah jadi. berburuk sangka kepada orang yang iri sama Betul. kita. Kan bisa jadi yang dia lakukan itu sebenarnya untuk teguran buat kita. Kadang-kala kan kita Iya. tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Betul. Tapi ketika disadarkan dengan adanya orang-orang yang iri, tahu nggak? Tahu nggak? Nggak bisa goyang-goyang begini ya? Enggak kameranya? bisa. Bisa bisa. Enggak tahu dia Oh, enggak tahu. nggak tahu Dia enggak lagi. tahu. Jadi Dia enggak gini, tahu. Terus jadi begini, kalau bisa minta tolong, usahakan bersyukurlah kalau ada orang iri sama kita. Masya Kan kita tidak tahu kekurangan kita. betul. Kita dapat orang yang bisa mencari kekurangan kita tanpa dibayar. Bener juga. Siapa ya. itu? Orang yang iri. Iya juga. Gratis. Gratis lagi. Iya, buat evaluasi. Udah Udah habis nol. waktunya Ustaz duduk dulu. Makasih ya, Ya makasih. Fikri. Bang. Ya, Fikri. Iya. Kamera Jimmy Jeepnya namanya Fikri. Iya. Ya udah kita lanjut lagi nih, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Ya, ya. boleh. Ini masih pertanyaan yang sebelumnya, mungkin tadi ada yang hubungannya sama sebelum iklan nih. Dari Instagram dari @nunungharyati51. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Doa apa yang bisa bikin kita berhaji dan umroh ya? Tapi dilihat dari kondisi saya, suami saya cuma ojek ya. Dan saya cuma guru ngaji di rumah. Mohon minta doanya Ustadz. Nah ini gimana nih Habib? Tadi Habib bilang katanya ada caranya gimana bisa haji dan umroh tanpa harus punya uang banyak. Gimana ceritanya itu Habib? Mohon Baik, izin silakan. Pertama Fikri. Sini. Oh Fikri lagi datang. Fikri, panggil. Lihat Fikri ini, datang. wah ini Ya. dapat rezeki kita Fikri. hari ini. Iya. Pokoknya kalau di belakang panggung diambil lagi dosa ini. Ya, satu. Kedua ada utang tadi, utang jawaban. Masalah godok sholat, kalau orang hijrah udah saya bertahun-tahun ninggalin sholat, bagaimana Betul. cara godoknya? Pertama memang hukuman dari Allah. Kenapa kau meninggalkan sholat? Ada hukumnya. Jadi caranya gampang, setiap habis sholat duhur, jadi lebih kurang, Allah maha sayang. Jadi kalau mungkin sekaligus berat buat kita. Habis sholat duhur, kita jangan sibukkan dengan sunnah. Sholat duhur lagi niatnya kodok. Sholat asar, habis sholat asar lagi niatnya kodok. Sholat maghrib, habis sholat maghrib lagi niatnya kodok. Begitupun isya dan begitupun subuh, habis sholat subuh, dia sholat subuh lagi niatnya kodokan. Kan kadang-kadang tanpa terasa setahun, berarti udah 1 tahun dia kodok. Iya, tanpa terasa sholatnya double 2 kali. Nanti tahun kedua begitu juga, setiap sholat dia sholat, tapi yang pertama niatnya adaan, yang kedua niatnya kodokan. Itu umi saya begitu. Oh Masya Allah. Umi saya begitu, setiap sholat dia Antum sholat nih, boleh. Masya Allah, komplit contohnya ada semua. Iya benar, nggak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh gitu. Ustaz Maulana, terus tadi pertanyaannya apa? Ya. Bagaimana masalah- dapat pahala haji? Oh, Bukan udah. bisa naik haji. berangkat haji umroh tanpa harus mengeluarkan biaya Oke. besar. Pertama bukan masalah ada uang tidak ada uang. Pertama daftar. Ya pasti bayar. Iya Ada kan komponen- dia ada uang dia cicil, dia nggak ada uang kan nggak ada kewajiban nyicil. Kan gitu, misalnya dia ada 500 ya taruh, dia ada 100.000 ya taruh, dia entah kapan bagi, yang penting dia udah ada niat. Jadi ketika dia meninggal dunia, kalaupun dia meninggal dunia belum sempat juga Allah panggil, insya Allah dia dapat pahala sempurna haji sama umrohnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalaupun setiap hari kita bisa dapat pahala umroh, walaupun belum menggugurkan kewajiban, dia tetap harus wajib haji sama wajib umroh. Satu tumben antum hari ini anak nggak disalawatin pakai tasbih. Tadi sikirnya udah kelar semua. Oh Sebelum biasanya kan syuting, nggak karena kita tasbihin, subuhnya kita lebih cepat. ditasbihin. Oh iya. Nah, jadi amalannya, tapi amalannya ini harus berjamaah. Artinya sholat subuh berjamaah, berdiam sampai isyraq. Kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat. Insya Allah dia mendapatkan pahala haji dan umroh Amin. Amin. sempurna. Artinya pahalanya tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Dia tetap wajib, enak pakai cincinnya berat, wajib haji gitu kan, nunjuk ke gitu. Nunjuk ke Udah itu alamat nggak Iya. balik itu kayaknya sih udah. wajib. Nggak boleh lagi lah. Iya. Udah dipraktekin. Kan sunnah Nabi ya. Ya. Kemudian yang kedua Ibu, doa silahul mukmin. Orang haji itu bukan karena uang.
orang haji itu harus yakin Ibu, orang haji atau umroh ini panggilan Allah. Jadi biar Allah tata caranya manggil kita seperti apa. Tapi ada doanya, Bi. Ada doanya, ya Allah berangkatkan haji, kelar itu doanya. Artinya cepat kan, kita pakai bahasa Arab kan orang gak paham juga gitu kan. Jadi dengan hati kita tahajud, ya Allah izinkan kakiku yang kotor, yang hina ini menginjakkan di tanah sucimu yang indah untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan umroh. Nangis kita kepada Allah, sujud kepada Allah. Dosa mikirin duitnya Ibu, yang penting doanya. Insya Allah nanti Allah berikan jalan. Amin, Ada aja, amin, amin. ada yang ngasih, Ada yang hadiah. ada yang berangkatin. Betul. Mungkin subhanallah apapun jalannya min haitsu la yahtasib. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tata cara bagaimana menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi seperti itu Ustaz Maulana. Oh iya, jadi jadi buat jamaah yang lagi nonton Islami Tinda hari ini sangat puas banget karena hari ini kita betul-betul memuaskan jamaah dengan cara apa? Membacakan pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Ya mungkin ya maaf ya saya pinjam kata-kata ini ya puas banget tapi jangan tersinggung juga kalau belum dibacain. Bisa jadi pertanyaannya dipindahin di tema-tema berikutnya dan di anak-anak tema berikutnya. Lah, mana nih? Fadli mana? Ya Allah. Aduh, ya Allah. Mana ya Fadli? Lama banget ya. Bagus banget. Mana? Ya ampun. Ya Allah. Padahal di situ ya. Ya ngapain? Ya Allah ya Karim. Ya ampun syutingnya. Syutingnya aja belum kelar. Kamu lapar ya, Li? Aduh, Ustadz maaf banget nih Ustadz nih, saya udah nggak tahan. Baru aja saya mau makan, Ustadz nyamperin. Aduh. Gak tahan kenapa sih? Belum sarapan ya kamu? Aduh, bukannya begitu Ustadz. Ini bener-bener luar biasa nih Ustadz ya. Saya belum sempat sarapan dan alhamdulillah pas banget di sini ada sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Minyak kenyal, rasanya juga makin gurih dan mantap. Nah, apalagi ditambah pakai kremesan ayamnya dan yang makin banyak dan makin nyakres itu loh. Luar biasa. Wah, pantas aja kamu tergoda. Aromanya aja. Bikin aku ngiler nih. Kita langsung makan aja yuk. Ayo, saya udah siapin 2, satu lagi buat Ustadz tuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aduh. Ayo Allah Ada ya kamusnya Rabbi. lagi. Iya. Ih. Ini nih jamaah. Bismillah. Gimana Ustadz? Rasanya tuh nikmat banget kan? Bikin pengen borong yang banyak buat yang di rumah. Bener nggak? Masya Allah. Iya rasanya enak banget nih. Terus porsinya banyak. Dan bikin kenyang. Bisa pakai enjo nih kita syutingnya. Ya iyalah jelas. Pokoknya sarimi isi 2 goreng ayam kremes bikin momen jadi makin asyik. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, nikmatnya bikin asyik. Aduh Masya Allah, alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menghubungi jamaah yang akan nanti mau curhat ya, curhat secara live via Skype. Jadi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah banget. Hmm.